Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa bertemu kembali di sore hari ini dari kami, dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro, di mana kami akan membawakan suatu renungan dari buku Sekolah Sahabat di sore hari ini. Dan judul di satu minggu hari pelajaran kita adalah Anak yang Dijanjikan. Dan judul pada hari Senin ini adalah Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Sebelum kita memulai pembahasan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba kami di sore hari ini. Bapa, Tuhan kumpulkan kami di tengah rumah kami untuk kami dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami akan mengikuti perbaktian melalui pelajaran Sekolah Sahabat di sore hari ini. Kiranya Tuhan membukai hati dan pikiran kami, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami dapat mengerti kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus di dalam kami mempelajari pelajaran kami pada sore hari ini. Tuhan, mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesuai dengan judulnya, pada sore hari ini Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Kalau kita buka di dalam Ibrani 1 ayat 1 ayat 4 dikatakan apa? Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Pada zaman dahulu, di zaman Ibrani, di dalam Ibrani 1 ayat 4 dikatakan apa? Hanyalah satu kalimat dalam bahasa Yunani, dan dikatakan bahwa itu adalah yang paling indah di seluruh perjanjian baru. Dari sudut pandang seni retorisnya, penegasan utamanya adalah bahwa Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus. Pada zaman dahulu Allah berbicara kepada umat-umatnya melalui di perjanjian lama. Allah berbicara kepada umat-umatnya adalah melalui para nabi-nabinya, melalui para hakim-hakim. Tetapi pada perjanjian baru Allah berbicara kepada kita bukan lagi melalui perantara atau nabi atau hamba-hamba Tuhan, tetapi Allah berbicara sendiri kepada kita melalui siapa? Melalui anaknya. Anaknya telah diberi kuasa. Dan perlu kita tahu, sebagaimana dikatakan di awal pelajaran ini, dikatakan apa? Apa yang Adam dan Hawa, Abraham atau Daud mungkin tidak pernah membayangkan, bagaimanapun adalah bahwa putra penebus mereka adalah Allah sendiri. Yang menebus kita adalah Allah sendiri. Putra penebusnya adalah Allah sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana pelajaran pada sore hari ini? Dikatakan di sini, bagi orang Yahudi di abad pertama Masehi, firman Allah sudah lama tidak terdengar. Wahyu terakhir yang diungkapkan dalam firman Allah yang tertulis telah datang melalui Nabi Malayaki dan pelayanan Esra serta Nehemia 4 abad sebelumnya. Tetapi sekarang melalui Yesus Allah berbicara kepada mereka lagi. Melalui Yesus Allah berbicara kepada mereka lagi. Pada saat Kristus lahir dan besar di tanah Israel, yang pertama Yesus mengajak berbicara adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani. Dan dulu orang Ibrani berbicara kepada Allah atau Allah berbicara kepada mereka melalui perantara atau nabi-nabi. Melalui apa? Nabi-nabi. Tetapi sekarang Allah berbicara langsung kepada mereka melalui putranya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu mereka menolak, Yesus Kristus juga bukan hanya menjangkau orang-orang Israel, tetapi juga menjangkau kita sebagai umat-umatnya.
Bagaimana perantaraan Yesus Kristus supaya kita mengenal Bapa, kita juga harus apa? Mengenal akan anaknya. Dikatakan wahyu Allah melalui Yesus bagaimanapun lebih tinggi dari wahyu yang Allah telah buat melalui para nabi. Karena Yesus adalah sarana wahyu yang lebih besar. Dia adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam semesta. Bagi Paulus, keilahian Kristus tidak pernah dipertanyakan. Semuanya itu diasumsikan demikian. Juga bagi Paulus, perjanjian lama adalah firman Allah. Allah yang sama yang berbicara di masa lalu terus berbicara di masa sekarang. Perjanjian lama mekomunikasikan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Yesus datang ke dunia ini pertama sekali adalah untuk menggenapi perjanjian lama. Sebenarnya firman Allah itu juga berlaku di Bapa, di dalam perjanjian baru. Jadi tidak ada perbedaan, orang Advent itu mengikut perjanjian lama, kalau kami mengikut perjanjian baru. Tidak. Orang Advent selalu mengikuti apa yang ada semua yang tertulis di dalam Alkitab, baik yaitu perjanjian baru, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, bagi Paulus perjanjian lama adalah firman Allah. Allah yang sama yang berbicara di masa lalu terus berbicara di masa sekarang. Perjanjian lama mengomunikasikan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Namun untuk bisa memahami maknanya yang lebih lengkap hanyalah pada saat anak datang di bumi. Yesus telah membawa begitu banyak terang pada perjanjian lama. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam pelajaran ini kita semakin mengerti bahwa satu Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sementara itu, Yesus datang menjadi perwakilan dari juru selamat kita. Dia akan menggantikan kita dalam pertarungan dan mengalahkan si ular. Demikian pula dalam kitab Ibrani. Yesus adalah pelopor, kapten dan perintis orang percaya. Kalau kita buka dalam Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10 dikatakan apa? Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dan sebagaimana dikatakan juga di Ibrani 6 ayat 20, dikatakan di sini, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Yesus adalah pelopor, kapten dan perintis. Dia berjuang untuk kita dan mewakili kita. Ini juga berarti bahwa apa yang Allah lakukan untuk Yesus, wakil kita, Bapa juga ingin melakukan untuk kita. Dia yang meninggikan Yesus di sebelah kanannya juga ingin kita duduk bersama Yesus di atas tahtanya. Di dalam Wahyu 3 ayat 21 dikatakan apa? Di dalam Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana tadi saya katakan, Yesus adalah sebagai apa? Pelopor, kapten dan perintis. Dan Yesus berharap kita juga menang sampai pada apa? Sampai hari kesudahan atau di garis finish. Dan dia mengatakan, Yesus memberikan satu janji kepada kita. Bagi siapa yang setia sampai akhir, dia akan duduk bersama dengan Yesus di apa? Di atas tahtanya. Sebagaimana di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan apa? Lihat aku berdiri di buka pintu dan barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Yesus katakan, pekabaran Allah kepada kita di dalam Yesus tidak hanya mencakup apa yang Yesus katakan, tetapi juga apa yang Bapa lakukan melalui dia. Dan kepadanya semuanya untuk keuntungan bagi kita pada masa sekarang dan kekekalan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Dulu bangsa Ibrani pada saat dulu Allah berbicara kepada bangsa Ibrani melalui apa? Nabi-nabi.
Tetapi Allah sekarang berbicara kepada kita melalui anaknya, putranya yang tunggal Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus kita dari kesalahan dan dosa kita, agar kita dapat layak datang di hadapan Bapa sebagaimana Kristus telah melayakkan kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang malam ini. Tuhan memberkati. Amin.